Untuk resep pertama, kue pukis ekonomis. Untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih, sambil terus diaduk, supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor. Angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, masukkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula pasir. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk kembali sampai rata. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu secara bertahap, bergantian dengan santan yang sudah kita rebus tadi, sambil diaduk. Dan aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil, dan halus. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai adonan tercampur rata dan licin. Tutup wadah dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah panas, olesi tipis cetakannya dengan margarin. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 tinggi cetakan. Segera tutup. Dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, sekitar 4-5 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping sesuai selera. Setelah 5 menit, sudah tidak menempel di tangan, dan pinggir kuenya sudah berwarna kecoklatan, jadi sudah matang. Segera angkat. Selagi kue pukisnya masih panas, segera olesi tipis permukaan kuenya dengan margarin supaya saat dingin, kulit pukisnya tetap lembut. Resep kedua, Bika Ambon ekonomis.
Untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori, lalu tutup cetakannya dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang.
Sudah matang, lalu angkat. Resep ketiga, brownies kukus mekar 1 telur. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 140 gram gula pasir butiran halus, lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, kemudian masukkan 2 saset SKM coklat, aduk sampai tercampur rata, lalu tuang 130 ml air dan aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Masukkan 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Tambahkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lanjutkan mengaduk dengan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Kemudian siapkan cetakan bolu kukus, alasi dengan paper cup. Lalu tuang adonan sampai penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Segera tutup. Kukus dengan api besar selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Dan jangan buka tutup kukusan selama mengukus. Api besar yang saya gunakan seperti ini. Setelah 20 menit, matikan kompor. Resep yang keempat, brownies kukus 1 telur. Untuk cara membuatnya, masukkan 2 saset SKM coklat ke dalam gelas. Tambahkan 120 ml air. Dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut.
Tuang susu cair coklat. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, 25 gram coklat bubuk. Ayak secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 90 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Teruskan mengaduk dengan spatula supaya minyak gorengnya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang tulban ukuran 18 cm, olesi tipis dengan margarin, dan tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 35 menit, tes kematangan. Tidak ada adonan yang menempel. Sudah matang. Matikan kompornya. Segera angkat. Keluarkan dari cetakan. Untuk resep yang kelima, kue kamir ekonomi 1 telur. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 110 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Lalu tambahkan 150 gram tape singkong yang sudah dilumatkan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu bergantian dengan 250 ml santan sambil diaduk. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk. Lalu masukkan santan. Aduk.
Aduk sampai adonan tercampur rata dan licin. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Saya menggunakan Vermipan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan margarin di bawahnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih. Diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, aduk adonan sampai tercampur rata. Panaskan cetakan dengan api kecil. Untuk isiannya, sediakan mese secukupnya. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Masukkan sedikit adonan, sekitar 1 sendok makan. Lalu beri mese secukupnya. Dan tutup dengan adonan sampai 3/4 cetakan. Kemudian panggang dengan api kecil sampai bagian bawah berwarna kecoklatan. Bagian bawah sudah berwarna kecoklatan, lalu balik. Dan panggang kembali sampai satu sisinya berwarna kecoklatan. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata. Sudah matang, lalu angkat. Untuk yang kedua ini, adonannya sampai penuh. Hasilnya lebih tebal seperti ini. Sudah matang, angkat. Untuk resep yang keenam, bolu sarang semut mini ekonomi 1 telur. Untuk cara membuatnya, pertama-tama saya akan membuat karamelnya.
Lelehkan 130 gram gula pasir dalam panci atau wajan. Gunakan api kecil, biarkan sampai gulanya mencair. Gulanya sudah mencair, kemudian tuang secara perlahan 160 ml air panas sambil diaduk. Aduk terus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, kemudian matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, ayak 50 gram tepung terigu, ayak 40 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh baking soda. Sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kocok sampai tercampur rata dan agak berbusa. Selanjutnya, masukkan campuran tepung dan air karamel secara bertahap dan bergantian. Pastikan air karamelnya sudah dingin. Masukkan tepung terigu. Aduk rata. Lalu tuang air karamel. Aduk rata kembali. Aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dalam kondisi dingin. Aduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian saring. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan setengah lebih sedikit dari tinggi cetakan, karena nanti akan mengembang. Jangan tutup cetakannya, biarkan sampai permukaannya berbuih atau muncul gelembung-gelembung. Setelah permukaannya berbuih, kemudian tutup cetakannya.
Panggang dengan api kecil sampai matang. Saat kuenya setengah matang, buka tutup cetakannya, lalu sentuh gelembungnya sampai pecah, supaya permukaannya terlihat pori-porinya. Tutup kembali, panggang kembali sampai matang. Untuk cetakan bagian tengah lebih cepat matang, jadi saya angkat terlebih dahulu. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Dan untuk resep yang ketujuh, brownies kuku coklatos 1 telur, Untuk cara membuatnya, masukkan 2 saset SKM coklat ke dalam gelas. Lalu tuang 110 ml air dan aduk sampai tercampur rata dan SKM-nya larut. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 120 gram gula pasir, kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Lalu tuang susu coklatnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan 2 saset coklatos. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Lalu lanjutkan mengaduk dengan spatula supaya minyak gorengnya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian siapkan loyang tulban ukuran 18 cm. Olesi tipis dengan margarin. Tuang adonan ke dalam loyang.
dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya benar-benar mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 30 menit, tes kematangan. Tidak ada adonan yang menempel. Lalu matikan kompornya. Segera angkat. Keluarkan dari cetakan. Dan biarkan browniesnya sampai dingin dulu. Setelah dingin, browniesnya bisa dipotong-potong sesuai selera.